Orang itu sekarang banyak kena kolesterol gara-gara apa? Anda bisa dapat manfaat badan yang jauh lebih sehat dengan mengkonsumsi hal-hal yang sederhana. Anda makan begini tiap hari, mah Anda akan hilang. Luar biasa kan? Mah akan hilang, pencernaan kita akan mulai membaik. Dia bagus buat pembuluh darah kita. Wajahnya glowing. Masya Allah, badannya fresh luar biasa. Kalau Anda pengen hidup sehat, bos sekalian, cobalah mulai sekarang 80% yang Anda makan tuh sehat gitu loh. Baru boleh makan coto. Dokter maaf, orang tua kami yang belum makan coto. Bener, tapi dia habis makan coto pakai sepeda. Betul? Naik gunung, nyangkul Anda. Update status. Akhirnya apa? Melentang-lentung tuh badan. Ya. Tandanya apa? Tanda orang yang kebanyakan energi itu Pak Bu. Dia banyak simpanan energi. Deposit deposit dia di bank tak banyak, tapi deposit lemak yang banyak. Tandanya apa? Gampang. Mau tahu? Peganglah pinggangnya. Kalau pinggangnya banyak lipatan, berarti Anda punya banyak deposit. Dan caranya gimana? Banyak caranya. Salah satu yang saya buat di feed saya di Instagram itu namanya 7 Days Challenge JSR. 7 Days Challenge, hashtagnya 7 Days Challenge JSR. Teman-teman bisa pakai itu. Ya, terutama yang maaf badannya sudah gitulah. Gak tega ngomongnya. Bener sih, ada yang bilang gemuk itu seksi, kata siapa? Pakai baju susah, apa susah, semua susah. Kalau kita lagi ada seminar atau training itu lewat kursi agak sempit sedikit susah. Semoga tersinggung. Saya ngomong gini, tapi subhanallah dalam sebuah kajian di Jakarta, di apa gitu kan, di kantor gitu kan, itu masya Allah ada karyawan itu dia mulai menerapkan yang pola-pola ini. Ya pola-pola ini diterapkan, dan akhirnya dia datang lagi, dok, masya Allah dia sudah turun 10 kilo dia bilang. Dan bagi bapak-bapak nih Pak, saya kasih tahu, obat kuatnya Anda untuk bisa memberikan terbaik untuk istri Anda bukan makan ginseng, bukan makan habatus sauda. Obat kuatnya laki-laki itu hidup sehat. Nanti dia akan baik sendiri. Serius, ya serius. Saya nggak. Kenapa? Karena lemak yang ada pada tubuh kita, ya tubuh laki-laki atau perempuan itu akan membuat aliran darahnya bermasalah, mood kita bermasalah. Apalagi tiap hari dijokin dengan makan-makan tinggi lemak, tinggi minyak gitu kan, tinggi karbo juga, tinggi tepung dan seterusnya, ya. Maka mulai sekarang kita komitmen untuk memperbaiki dalam rangka apa? Dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Siap memperbaiki? Allah saksinya. Kita lihat nanti malam Anda makan apa. Baru saja ngomong begini tiba-tiba, yuk baksoan yuk, mie ayam yuk. Ya gitu. Tapi tidak apa-apa lah. Maksudnya tidak apa-apa tuh maksudnya gini loh. Silakanlah. Tapi maksud saya cobalah mulai membangun kebiasaan hidup sehat itu. Ya. Sholat itu, ngaji itu, atau mungkin kita beribadah itu indah banget kalau badannya sehat gitu. Betul nggak? Maka kesehatan pun menjadi bagian dari itu sebenarnya. Kalau kita komitmen, jadi sayangi badan kita, love your body gitu kan. Ya, saya kemarin sempat alhamdulillah pergi haji. Di haji teman-teman juga makan mie instan, saya nggak mau. Ya, kenapa nggak mau? Karena saya cinta dengan badan saya. Ya, kalau disuguhin sekarang makan mie saya nggak mau. Kenapa? Masalah yang timbul dari situ ke badan saya itu repotnya minta ampun saya ngurusnya gitu loh. Makanya komitmen saya apa? Saya tidak mau sisa hidup saya hanya cuman sibuk dengan penyakit yang harus diurus oleh keluarga saya. Nggak mau saya. Kan gitu. Jadi akhir masa-masa misalkan kita sempat lah katakanlah tua. Akhirnya tua itu akhirnya sibuk saja keluarga ngurusin penyakitnya kita, which is penyakit tadi bisa dicegah dengan kita mengubah isi piring mulai sekarang. Kan gitu. Jadi kalau nanti mulai makannya dikurangi yang nggak penting. Contohnya apa? Nasi putihnya dikurangi. Siap mengurangi nasi putih? Siap. Senyumnya tuh agak ragu saya ngeliatnya. Nasi putih itu yang dalam proses perjalanan nasi putih, teman-teman sekalian, yang paling sehat siapanya? Ayam.
Ayam kampung yang makan kulitnya dia yang paling sehat. Paham maksudnya? Karena seratnya nasi, mineralnya nasi ada, beras yang makan nasi. Beras itu ada pada kulitnya. Maka ayam tidak kena diabetes. Gak ada kan? Anda pernah lihat ayam kampung lemas gitu, ada nggak? Ayam kampung semangat terus dia. Beda sama ayam broiler. Ayam broiler itu kayak dia siap menghadapi ajal gitu kan, lemes gitu, lihat. Teman-teman lihat ayam potong itu. Ayam potong kalau Anda lagi di mobil gitu kan, atau lagi motor kan biasa banyak tuh mobil-mobil yang bawa ayam. Betul nggak? Lihat nggak wajah-wajah mereka itu? Kenapa mereka bisa sedih? Karena makanannya mereka nggak kumpul sama teman-temannya, kan gitu kan? Dikurung sekian lama. Jadi ayam itu juga punya perasaan. Ketika yang dimakan itu sudah bermasalah di perasaannya, maka yang makan pun akan ikut bermasalah. Teorinya begitu. Kan sudah saya bilang tadi bahwa makanan itu mempengaruhi perilaku. Dan 80% imun sistem kita, kekebalan tubuh kita, itu Allah ciptakan atau Allah kondisikan, dibuat di pencernaan. Jadi mereka sebutnya you have 3 brains, dia bilang. Anda punya 3 otak. Otak ini, sama otak ini. Pengendalinya siapa? Ini mengatur ini. Ini akan mengatur falyanzul insana ila ta'ami. Kalau lagi makan pikir, kira-kira yang saya makan ini bikin sehat atau bikin masalah gitu loh. Gitu ya. Contoh, kita tadi bahas nasi. Kenapa saya anti nasi? Kok anti nasi? Bukan masalah antinya, tapi nasi yang ada sekarang, beras yang ada sekarang, pestisidanya sudah penuh. Betul? Di Amerika kalau mereka mau semprot pestisida gitu kan, itu pakai PPE, namanya perlengkapan yang luar biasa. Jadi ada ininya, ada masker, semua lengkap di sana gitu loh. Di Indonesia tidak seperti itu karena orang Indonesia mungkin kebal-kebal. Wallah alam lah. Itu baru satu nasinya. Udah gitu di bleaching sama dia, diputihkan, dibuang kulit arinya. Ya kulit arinya yang makan tadi ayam. Ayamnya sehat, manusia yang kena kencing manis. Maka orang diabetes kan nggak boleh makan nasi sama dokter kan? Nasinya nggak boleh karena gulanya tinggi banget. Gitu. Jadi mari kita teman-teman menelaah gitu kan, menelaah supaya nanti paham kira-kira yang saya makan ini bikin masalah atau tidak gitu loh. Contoh mungkin saya tidak anti coto gitu, tidak. Kadang-kadang saya makan, tapi kalau saya makan coto biasanya 2 gelas air jeruk nipis siap menemani saya. Kan dikasih jeruk tuh kan? Jeruk itu nanti dikasih banyak-banyak di situ. Kalau perlu nanti cotonya makan 1 sendok aja. Air jeruk nipisnya. Makan coto tuh paling baik nih. Kalau saya punya tips kalau Anda mau kerjakan. Coto itu kan santan, betul nggak? Santannya diapain? Kenapa topiknya coto? Karena di Makassar kan. Kalau mungkin topiknya nanti di kota lain tuh beda topik lagi. Coto itu kan santan. Santan tuh bagus asal tidak dipanaskan. Bagus Pak. Kalau Anda baca tulisannya tentang namanya golden turmeric latte. Oh keren tuh. Isinya tuh pakai coconut milk. Coconut milk itu apa? Santan. Santan bagus. Nanti santan Anda blender sama kurma, Anda blender sama jahe, dia bagus buat pembuluh darah kita. Tapi jangan dipanasin. Ya, jadi nanti tanya sama abang atau daeng yang bikin coto itu, bisa nggak bikin coto yang nggak pakai santan? Namanya jadi apa nanti? Sup. Iya kan? Bisa aja sebenarnya kalau kita mau kondisikan. Kalau Anda tetap pengen makan itu nggak apa-apa. Makan dagingnya, kuahnya jangan banyak-banyak. Boleh kok, boleh. Nasi nggak dimakan. Kalau saya makan soto, kalau saya ke Jawa gitu kan di sana kan banyak soto tuh. Saya makan soto, tapi soto saya nggak ada nasinya. Isinya apa? Daun bawang, cabe, sama dagingnya. Tidak cukup. Itu cotonya saya. Itu sotonya saya. Dan apa yang terjadi? Badan saya tetap fit. Gitu lah. Jadi indikator tuh badan kita sama sekalian. Jadi gitu. Nanti kita akan belajar bagaimana cara memperbaikinya. Ya sini kita punya banyak perangkat demo nanti kita akan coba buat.
Ya, bagaimana Anda bisa dapat manfaat badan yang jauh lebih sehat nanti ke depannya dengan mengkonsumsi hal-hal yang sederhana. Ya, sederhana sekali. Tapi syaratnya apa? Tadi kurangi dulu yang bikin masalah. Jadi mulai besok saya mau, misalkan nih kata-kata Anda gitu kan, saya mau berubah atau mau hijrah. Wah, lagi sekarang kan keren hijrah. Hijrah ke mazhab sayur buah. Mazhabnya sayur buah gitu. Gitu. Jadi pagi-pagi besok sarapannya apa? Kurma. Kalau besok nggak puasa, kalau besok puasa alhamdulillah. Tapi kalau besok nggak puasa ya sarapannya kurma sama air putih. Lagi makan kurma gitu, kata istri di rumah, bang, ini cutunya bang. Godaan kan? Anda harus bertahan dengan itu. Kalau saya bilang di Jakarta, saya bilang cobalah mulai sekarang pamitan sama abang bubur ayam, abang lontong, pamitan, bang, ini terakhir kali saya beli ya bang. Saya mau makan buah pagi-pagi. Nanti ngantuknya hilang bu, serius. Pagi-pagi Anda nggak makan nasi, nggak makan minyak, nggak makan tepung, nggak makan gula, masya Allah, badannya fresh luar biasa. Biasanya nanti jam 9-nya mulai lapar kan? Kalau lapar itu muncul, maka kondisikan badannya. Wahai lapar, bersabarlah. Iya, karena lapar itu bukan di perut tapi di sini. Kenapa orang puasa nggak lapar? Karena memang sahurnya sudah dikasih tahu kan. Sahur kan tubuh kita sudah dikasih tahu ini makanmu terakhir. Iya kan, sahur itu sebenarnya semacam sinyal ke badan kita untuk apa? Untuk jangan apa ya? Kalau butuh energi bongkar saja energi yang sudah ada gitu loh. Dari lemak tadi gitu kan. Makanya sebenarnya kita ini sudah banyak berlimpah. Cadangan energi berlimpah. Cadangan migas kita memang kurang, tapi cadangan energi kita tuh masih berlimpah. Kenapa? Karena gula, ketika orang makan nasi, orang minum atau makan gula dalam bentuk apapun, kan glukosa. Glukosa nggak kepake berubah menjadi glikogen. Glikogen nggak kepake berubah menjadi lemak. Jadi orang itu sekarang banyak kena kolesterol gara-gara apa? Bukan gara-gara lemaknya, karena tingginya gula yang mereka konsumsi. Gula dari mana? Tepung sama gula pasir itu sendiri. Jadi kalau tetap ada penggemar kopi, nggak apa-apa, minum kopi. Kopi itu bagus buat fat burner, dia bakar lemak bagus. Tapi jangan pakai gula pasir. Ya, jangan pakai gula pasir. Dan yakinkan diri Anda teman-teman sekalian bahwa tanpa gula Anda sudah cukup manis, yakinlah. Tanpa gula sudah cukup manis kita. Gak perlu tambahan pemanis kayak begituan. Jadi kalau minum teh, nggak usah pakai gula. Minum kopi, jangan pakai. Dokter, kami kan butuh glukosa. Bener, glukosa dapat dari mana? Dari buah-buahan. Kan banyak nih. Ini kan ada glukosa, ada fruktosanya juga. Kan buah-buahan itu kan ada fruktosanya juga. Ada gulanya juga gitu loh. Dapatkan dari situ, ya. Supaya apa? Supaya kita terbiasa dengan manis yang alami gitu loh. Kita terbiasa dengan manis yang alami. Itu salah satu tips dan triksnya. Dan yang luar biasa bro sekalian, itu sebenarnya pola makan kita pagi itu kita bisa ubah. Caranya gimana? Ini saya kasih tahu caranya. Ya. Ini apa? Saya pikir udah lupa. Ingatnya coto aja terus. Tempe adalah protein, betul? Maka kalau Anda makan proteinnya jangan digoreng. Jadi kalau nanti ahwat-ahwat yang belum nikah, kalau mau dapatkan jodoh yang baik, tanya sama dia bisa masak nggak? Laki-lakinya gitu kan. Kalau nggak, tanya sama dia sudah hidup sehat belum? Sebab apa? Gennya kita akan mempengaruhi hasil atau anak keturunan kita nanti. Jadi kalau si ahwat atau ikhwan itu katakanlah tiap hari nyampah terus, ia siap-siap saja dapat anak yang tidak berkualitas.
Tanya sama dia nanti ada checklistnya. Ente minum madu sehari berapa kali? Tanya gitu. Loh bener. Sekarang gini, Anda mau nikah sama ahwat, misalkan yang belum nikah, kan seperti banyak yang jomblo-jomblo gini. Mau nikah sama, kira-kira mau dapat ahwat yang sehat atau nggak sehat? Harus sehat, karena salah satu fungsi pernikahan kan menghasilkan keturunan. Kan gitu. Gimana mau sehat pagi-pagi, pagi siang malam, yang dimakan itu lagi. Baru saja ngomong kapan pernikahan muncul janji sama temannya. Janjinya apa? Kapan baksoan lagi, kapan mie ayam lagi. Kapan mau sehat, kayak begitu. Nah, kita nanti teman-teman nanti lihat bagaimana ternyata mengubah sedikit makanan itu tetap sehat dan tetap enak kok. Ya. Tapi tadi kurangi dulu itunya. Jadi mulai besok kurangi makan apa tadi? Apa tadi kurangi tadi? Gula pasir kan? Terus apa lagi? Lemak. Nasi. Terus apa lagi? Minyak. Tuh, keren kan? Ini apa? Sandwich. Oh, ente ketawa-tawa tapi kan sudah nyoba rasanya. Enak bro. Saya coba makan ya. Bismillah. Kalau kurmanya pakai kurma sukari lebih enak. Mana yang tas saya tadi tuh? Pak Sangku mana? Tas biru. Saya bikinin yang jamaah depan. Bila enak beritahu teman, tak enak beritahu kami. Kayak slogan rumah makan Padang aja. Ini bukan sembarangan ini Pak. Bukan sembarangan makanan kayak beginian. Karena makan begini tiap hari, perut Anda perut kita tuh akan seneng banget karena dia ada prebiotik di sini kan. Kemudian apalagi ada probiotiknya. Ini kalau makanan diem gitu ya. Kalau mau dilengketin kasih madu Pak. Tempe itu justru malah bagusnya kalau Anda makannya mentah. Cobain. Enak Pak? Enak. Woi, kasih jempol Pak. Tambah katanya. Enak. Kamu mau lagi? Bikin sendiri Pak. Enak. Ini Pak cobain deh. Maaf. Ini siapa nyobain? Antum deh. Nah, nanti ada lagi Pak. Tenang, masih banyak yang lain kita bisa bikin. Beneran enak. Enak kan? Ini Pak, Bu, Anda makan begini tiap hari, mah Anda akan hilang. Luar biasa kan? Mah akan hilang, pencernaan kita akan mulai membaik karena ada prebiotik di sini. Ada probiotik ini, tapi kata kuncinya apa? Jangan digoreng. Tempenya jangan digoreng. Enak? Mau lagi? Takut ya. Lapar. Jadi makanan-makanan seperti ini minumnya tangan kanan. Makanan-makanan seperti ini Bapak sekalian bisa mengubah kehidupan. Jadi kalau sekarang bahasanya itu kita mengubah perbaikan perbaikan gizi kalau istilah anaknya, bukan, kita mau perbaikan gen. Karena sekarang kedepannya kita berpikirnya bagaimana meng-create atau membuat gen-gen sekelas Al-Fatih gitu kan, keren kan? Amr bin As atau Khabbab bin Al-Arat gitu kan, orang-orang yang luar biasa. Yang mereka memang zaman dulu kan makannya juga tidak seperti sekarang. Maksudnya nggak banyak makanan olahan gitu loh.
Maka di samping yang tadi saya sampaikan, beberapa yang tadi Bapak Ibu mulai kurangi kayak nasi putih diganti nggak ganti. Kalau Bapak Ibu bisa makan nasi merah nggak apa-apa, nasi merah lebih baik, atau nasi hitam atau beras hitam. Kalau nggak ada, nggak makan nasi pun nggak apa-apa. Ya, jadi kalau Anda makan, misalkan nanti siang makan atau nanti malam, misalkan sekarang belum makan, karena saya kan belum makan nih. Kadang-kadang saya pakai nasi nggak pakai, cuman kalau saya pakai nasi paling 1 sendok, nggak usah banyak-banyak. Gila. Lauknya yang banyak, lauknya apa? Sayur. Nanti hati Anda akan lembut, serius. Ya, dan wajahnya akan berubah. Yang dulunya kusam, hitam gitu kan, kebanyakan santan. Kan kelihatan, sudah saya bilang, saya tuh ngelihat wajah orang kelihatan Pak, masalahnya apa, sedikit garis besar saya kelihatan. Ah, ini paling banyak rokok, ini paling banyak ini, paling ketahuan. Ini bukan klinik-klinikan, karena wajah kita cuma isi perut. Gitu, mau mati aja saya tahu. Mau mati tahu, tapi kapan ya nggak tahu. Lihat wajahnya, kayaknya nggak lama lagi ajalnya nih. Bapak masih lama kayaknya Pak. Kayaknya. Ada berapa kali saya ngeliat gitu kan, Masya Allah ada beberapa orang jemaah juga dan teman saya juga, saya lihat wajahnya itu pucet banget. Ini sudah pucet, ini udah pucet, segala macam. Bilang kayaknya nggak lama nih aja. Bener nggak lama, kemudian sebulan 2 bulan dia meninggal. Jadi wajah kita itu cerminan isi hati dan cerminan isi perut. Ya, orang yang bermasalah di livernya itu kan kelihatan kuning kan. Orang masalah di jantung, di ginjal akan kelihatan, di bibirnya, di matanya kelihatan semua. Jadi kalau orang hidupnya sehat kelihatan dari wajahnya dan nyenengin gitu kan. Coba deh Anda mulai biasakan sudah tidak makan santan lagi, banyakan sayur, banyakin buah, nanti wajahnya glowing. Glowing itu Bapak nggak tahu glowing kan? Tahu. Karena beliau edisi lama. Apa-apa Pak, glowing itu bersinar. Nah gitu kan.